Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Angelia Nurwantini, Eva Febriani Kertika Hesti, Fadilata Fatanalin akan mempresentasikan bab tentang bai atau jual beli. Pokok pembahasannya yaitu: pertama, pengertian bai atau jual beli, yang kedua, jenis-jenis bai atau jual beli. Pengertian bai. Secara bahasa, bai adalah pertukaran secara mutlak atau memberikan sesuatu sebagai ganti sesuatu yang lain. Menurut istilah, bai adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan pada cara khas atau yang diperbolehkan. Ciri khas ini berkaitan dengan rukun jual beli sebagai syarat mutlak bahwa yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan dan keteraturan dalam Islam. Jenis-jenis bai. Yang pertama adalah bai al-murabahah, yang kedua bai as-salam, yang ketiga bai al-istisna. Bai al-murabahah. Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Definisi secara fikih, bai al-murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana transaksi jual beli tersebut menyebutnya dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pokok pembelian dan keuntungan yang diambil. Bai al-murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian. Landasan syariah yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah atau murabahah, dan menghancurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syarat bai al-murabahah. Yang pertama, penjual, yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Yang kedua, pembeli atau mustari, yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual. Yang ketiga, barang atau objek atau mabi, yaitu barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, harga atau saman. Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya. Dan yang kelima, ijab qabul atau sighot, sebagai indikator saling ridho antara kedua pihak untuk melakukan transaksi. Rukun dan manfaat. Rukun jual beli murabahah yang disepakati oleh jumhur ulama yaitu: yang pertama, penjual, yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Yang kedua, pembeli, yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual. Manfaat bai al-murabahah. Bai al-murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Yang selanjutnya yaitu bai as-salam. Pengertian bai as-salam secara terminologi yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Secara etimologi, yaitu memberikan, meninggalkan, dan mendahulukan, artinya mempercepat penyerahan modal atau mendahulukan. Landasan syariah bai as-salam, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syarat bai as-salam. Yang pertama, pembayaran salam dilakukan di muka. Dalam hal ini agar mencegah praktik riba dalam transaksi salam. Yang kedua, barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Yang ketiga, penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Yang keempat, harus bisa diidentifikasi baik secara kualitas dan kuantitas. Dan yang kelima, pihak-pihak yang berada dalam kontrak semisalnya pembeli dan penjual harus menyetujui di mana barang akan dikirim. Rukun dan manfaat bai as-salam.
Rukun jual beli asalam yang disepakati oleh jumhur ulama adalah yang pertama pembeli atau muslim. Pembeli adalah seseorang yang menggunakan barang atau jasa. Yang kedua penjual atau muslim ilaih. Penjual adalah seseorang yang menyediakan barang atau jasa. Yang ketiga, uang atau modal. Modal adalah segala hal yang dipakai sebagai awal mula berdagang. Manfaat bai asalam. Manfaat bai asalam yaitu selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli. Yang ketiga yaitu bai al-istisna. Pengertian bai al-istisna. Menurut bahasa, istisna berasal dari kata sona'a yang artinya membuat. Karena ada penambahan huruf alif, sin, dan ta, maka makna yang terbentuk adalah meminta atau memohon untuk dibuatkan. Secara istilah, bai al-istisna adalah jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli mustasni, dan penjual atau pembuat soni. Landasan syariah bai al-istisna yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Syarat bai istisna. Yang pertama, adanya kejelasan jenis. Yang kedua, ukuran dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya. Yang ketiga, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia. Dan yang keempat, tidak boleh adanya penentuan jangka waktu. Rukun dan manfaat istisna. Rukun jual beli istisna yang disepakati oleh jumhur ulama adalah yang pertama mustasni, yakni pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Yang kedua soni atau penjual, yaitu pihak yang memproduksi barang pesanan. Yang ketiga barang atau objek atau masnu. Yang keempat siwat atau ijab qabul. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari presentasi baik. Apabila ada pertanyaan, mohon ditanyakan kepada pemateri. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.